18 rukun sholat adalah niat. Sebelum memulai sholat, Muslim perlu membaca niat sholat. Niat ini disesuaikan dengan salat yang akan dikerjakan. Misalnya salat subuh, zuhur, asar, maghrib, atau isya. Berdiri bagi yang mampu. Hadis riwayat Al-Bukhari menjelaskan bahwa salatlah dengan cara berdiri. Bila tak mampu, maka boleh duduk. Bila tak mampu juga, boleh sambil tidur miring. Sementara riwayat An-Nasai menambahkan, jika masih tidak mampu, boleh dengan terlentang. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram merupakan ucapan pertama dalam sholat, sehingga jika sudah masuk ke dalam rangkaian sholat, maka Muslim diharamkan untuk melakukan apapun yang dapat membatalkannya. Hadis riwayat Abu Daud mengatakan sebagai berikut, yang artinya, pembuka salat adalah toharoh atau bersuci. Yang mengharamkan dari hal-hal di luar sholat adalah ucapan takbir, sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah ucapan salam. Membaca surat Al-Fatihah. Muslim harus membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa sholat tak akan sah bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Bila tidak mampu, boleh membaca ayat lain yang diketahui. Jika masih belum mampu, boleh berzikir dan membaca doa, atau pilihan terakhir adalah diam dalam beberapa waktu saat bagian membaca surat Al-Fatihah. Ruku. Ruku adalah sikap membungkukkan badan dan tangan berada di lutut sambil membaca tasbih. Tumakninah. Setelah ruku, Muslim melakukan tumakninah yang berarti keadaan tenang dengan persendian yang juga ikut tenang. Hadis riwayat Ad-Darimi menyatakan sebagai berikut, yang artinya, sholat tidaklah sempurna sampai salah seorang di antara kalian menyempurnakan wudhu, kemudian bertakbir, lalu melakukan ruku dengan meletakkan telapak tangan di lutut sampai persendian yang ada dalam keadaan tumakninah dan tenang. Bangun dari ruku dan i'tidal. Selanjutnya bangun dari ruku, menegakkan badan, kemudian melakukan i'tidal. Tumakninah. Ketika sudah melakukan i'tidal, lanjutkan lagi dengan tumakninah, kemudian tegakkanlah badan dan tumakninahlah. Sujud. Sujud dilakukan dengan meletakkan telapak tangan kanan, lutut kanan dan kiri, ujung kaki kanan dan kiri, serta dahi dan hidung menyentuh lantai sambil membaca tasbih. Tumakninah. Sesudah sujud, kembali lagi lakukan tumakninah. Duduk di antara dua sujud. Usai melakukan tumakninah, lanjutkanlah dengan duduk di antara dua sujud. Tumakninah. Kemudian kembali melakukan tumakninah, duduk untuk tasyahud akhir. Usai melakukan tumakninah, duduklah untuk mengucap bacaan tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan tasyahud akhir berisi bacaan sebagai berikut: At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Membaca sholawat kepada Nabi saat tasyahud akhir. Hadis riwayat Bukhari menjabarkan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Salam pertama. Ucapan salam untuk mengakhiri sholat, yaitu mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil menghadap ke kanan, dan kemudian ucapkan lagi sambil menghadap ke kiri. Niat keluar dari sholat. Setelah salam pertama, lanjutkan dengan membaca niat keluar dari sholat. Tertib. Tertib artinya mengurutkan rukun-rukun sesuai apa yang telah dituturkan. Dalam penjelasan Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Bugha dalam kitab Al-Fitrah disebutkan sebagai berikut, yang artinya makna rukun. Rukun sesuatu ialah bagian mendasar dari sesuatu tersebut, seperti tembok bagi bangunan. Maka bagian-bagian sholat adalah rukun-rukunnya seperti ruku dan sujud. Tidak akan sempurna keberadaan sholat dan tidak akan menjadi sah kecuali apabila semua bagian sholat tertunaikan dengan bentuk dan urutan yang sesuai sebagaimana telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam ada beberapa macam versi yang menjelaskan soal rukun sholat. Macam-macam ini memiliki perbedaan yang sifatnya tidak substansial, melainkan karena teknis saja. Misalnya, para ahli fikih menyebutkan rukun tumakninah atau tak bergerak sejenak hanya sekali, meskipun hal ini dilakukan beberapa kali dalam sholat. Di sisi lain, ada pula yang menyebutkan rukun niat keluar dari sholat adalah rukun, tetapi ada juga yang menganggapnya bukan, karena sudah otomatis dilakukan ketika melakukan rukun salam pertama. Salah satu penjelasan rinci mengenai rukun sholat datang dari Imam Abu Suja dalam Matan Al-Ghayah wa
takrib sebagai berikut, yang artinya pasar rukun-rukun sholat ada 18, yakni niat berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku, tumakninah, bangun dari ruku dan i'tidal, tumakninah, sujud, tumakninah, duduk di antara dua sujud, tumakninah, duduk untuk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW saat tasyahud akhir, salam pertama, niat keluar dari sholat, dan tartib.